Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin di channel Spiritualpreneur. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang karena masih timbul banyak sekali pertanyaan kenapa kita harus mendoakan kompetitor kita. Di video saya yang pertama saya menjelaskan secara logis tentang kenapa kita harus mendoakan kompetitor kita, atau kita dianjurkan untuk mendoakan pesaing-pesaing kita supaya bisa laris manis. Nah, ini akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Jadi bukan hanya dari sisi apa yang bisa kita analisa sebagaimana video saya yang pertama sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dari sisi sikap mental kita. Ketika kita mendoakan pesaing kita, kompetitor kita supaya jualannya laris, otomatis tubuh kita akan merasakan sisi positif karena kita tidak terus kemudian menganggap kompetitor kita, pesaing kita merupakan musuh. Mereka bisa menjadi partner. Dan kalau kita lihat sikap mental semacam seperti itu, sekarang banyak sekali brand-brand yang terus kemudian berkolaborasi menciptakan suatu produk baru yang didesain misalnya antara si A dengan si B, terus kemudian muncul produk C yang didirikan atau yang didesain atau yang didiskusikan atau yang diproduksi oleh pihak A dan pihak B yang notabene merupakan kompetitor. Dan apa yang terjadi? Produk tersebut menjadi luar biasa laris karena antara si A dan si B punya track record, punya kelebihan masing-masing, sehingga C ini seolah-olah menggabungkan kekuatan antara A dan kekuatan B, sehingga timbul kekuatan yang dua kali lipat. Kekuatan yang saya maksud ini tentu saja berkaitan dengan kualitas, harga, terus kemudian dari bahan baku, pelayanan, dan lain sebagainya yang insya Allah bisa Anda implementasikan terhadap produk Anda. Jadi misalnya Anda berpikir sebelum saya menganjurkan untuk terus kemudian mendoakan kompetitor Anda fokus terhadap kompetitor Anda tersebut, bagaimana caranya supaya mengalahkan, bagaimana supaya mengambil para pelanggan mereka, bagaimana supaya orang-orang berbondong-bondong meninggalkan mereka untuk menuju ke jualan Anda, ke dagangan Anda, ke orderan Anda. Bayangkan hal semacam seperti itu tentu saja akan memberikan efek negatif terhadap sikap mental Anda, terhadap perilaku Anda. Coba, ini pun terjadi terhadap kehidupan saya sehari-hari. Saya pernah berada di suatu tempat untuk mencari suatu barang, membeli suatu barang. Terus kemudian saya tanyakan kepada pemilik daripada toko tersebut. Kebetulan di toko tersebut tidak ada atau stoknya sedang kosong. Terus kemudian kita orang tersebut pemilik dari toko tersebut menyarankan untuk membeli di kompetitornya atau meminta kita untuk menanyakan, coba tanya di toko A, barangkali mereka punya. Kebetulan di toko kita sedang habis. Bayangkan Anda sebagai seorang pelanggan, sebagai seorang customer, sebagai seorang pembeli mendapati pernyataan semacam seperti itu, padahal kita tahu misalnya toko A tersebut bukan sanak famili, bukan saudara, bukan cabang dan lain sebagainya. Benar-benar mereka bersaing selama ini. Kita akan merasakan bahwasannya, wow, bapak ini, ibu ini, mas ini, mbak ini bijaksana. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada kita sebagai seorang pembeli. Mereka tidak terus kemudian memaksakan kita untuk membeli di tempat mereka sekalipun tidak ada, karena sekarang banyak yang punya sistem semacam seperti itu, inden lah dan lain sebagainya. Mereka menyarankan coba ditanya ke toko sebelah begitu barangkali di sana ada. Sikap yang sangat kekeluargaan ini, yang sangat positif ini sikap mental dari psikologis tentu saja akan terus kemudian berpengaruh atau memiliki impact terhadap para penjual atau calon customer kita. Inilah yang saya maksud
Kenapa ketika kita mendoakan pesaing kita, kompetitor kita, kita akan memiliki sikap mental yang baik, yang positif, yang akan berpengaruh terhadap customer kita, pembeli kita, sehingga mereka akan senang hati untuk mencari suatu produk tentu saja di kita, karena kita ya memiliki referensi, kita memiliki kebijaksanaan untuk terus kemudian kalau misalnya kita tidak memiliki suatu produk tertentu, kita menyarankan untuk mencari ke yang lainnya dan tidak menganggap mereka sebagai musuh ataupun seseorang atau sebuah toko yang terus kemudian harus kita hancurkan dan lain sebagainya, kasarannya seperti itu. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat. Setelah ini juga akan ada satu penjelasan lagi berkaitan dengan kenapa kita harus mendoakan kompetitor. Silahkan Anda simak. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Dan bagi Anda yang ingin bertanya lebih lanjut seputar bagaimana meningkatkan omset penjualan Anda, membuat Anda banjir orderan, dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.